Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ina Sukses Official. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu. Jadi sekarang itu banyak banget berseliweran tentang kenaikan gaji Taiwan, ya kan? Nah, kali ini jadi kalian dengerin penjelasan dari Agung Taiwan ya guys. Nah, jadi penjelasannya itu seperti ini. Wow, gaji perawat rumah tangga naik jadi 20.000. Halo kawan, kembali lagi bersama dengan Agung. Jadi mungkin teman-teman udah lihat ya, berseliweran informasi di luar sana di TikTok ataupun juga di sosial media lainnya, kalau pekerja migran informal gajinya menjadi 20.000. Tapi coba perhatikan deh, sampai gue bikin konten hari ini, detik ini nih guys ya, itu belum ada kata sambutan dari pemerintah Taiwan guys. Jadi memang betul kalau misalkan kesepakatan ini tentu saja harus dua belah pihak angguk kepala guys. Memang pada saat itu Taiwan menawarkan 20.000 dolar Taiwan dan Indonesia mengajukan angka 25.000 dolar Taiwan. Nah sekarang dari pemerintah Indonesia bilang oke, dari BP2MI maksud gue ya, sudah bilang oke. Nah tapi dari Taiwan sampai detik ini belum ada konfirmasi lebih lanjut. Jadi yuk kita sabar, kita tunggu dan kita doakan supaya benar-benar terlaksana. Lalu bagi yang sudah di Taiwan, teman-teman, apakah 20.000 sudah oke? Nah, ini penjelasan yang pengen gue sharing ke kalian teman-teman. Ini adalah pers release yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Taiwan. Dalam pers release ini dikeluarkan tanggal 7 Juli 2022, isinya kira-kira begini. Jadi, di Kementerian Tenaga Kerja mengundang Komite Dana Stabilisasi Ketenagakerjaan di Taiwan. Dalam pertemuan tersebut, komite tersebut menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang terjadi berkaitan dengan kenaikan upah. Ada minta soal kenaikan upah, guys. Jadi dalam negeri itu sudah ada suara-suara seperti ini dari lokal sendiri ya. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Misalkan karena memang sekarang Taiwan kekurangan pekerja, ya gara-gara pandemi. Terus udah gitu memang sudah lama tidak lakukan penyesuaian soal kenaikan gaji ini. Terus yang ketiga, untuk menghindari ada citra bahwa kok pekerja migran Taiwan kok gajinya rendah dibandingkan negara-negara lain. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, untuk mengurangi perpindahan majikan. Jadi maksudnya pekerja ini pindah majikan dari informal ke formal. Tujuannya apa? Karena mungkin di informal gajinya terlalu rendah. Nah, yang kelima itu adalah penyebabnya adalah untuk mengurangi jumlah kaburan. Sehingga dari Komite Dana Stabilisasi Ketenagakerjaan Taiwan ini meminta agar Menteri Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan penyesuaian gaji informal dari 17.000 menjadi 20.000. Tapi guys, ini adalah hasil pertemuan internal. Dan hal tersebut disambut baik oleh Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, guys. Dan sudah memberikan tugas ini kepada Direktur Jenderal Ketenagakerjaan Taiwan. Oke, jadi diserahkan nih kepada instansi yang sebagai pelaksananya. Nah, jadi dalam waktu ke depan ini, dalam beberapa hari mungkin gue nggak tahu ya, akan ada pemberitahuan secara resmi. Karena kan Pak Beni dari BP2MI juga sudah sempat bicara. Nah, dari Taiwan ini internal udah ada nih. Nah, kalau begini kan berarti kan sudah seenggak-enggaknya udah ada ya. Kayaknya niat baik gitu loh. Jadi guys, bukan masalah ketuk palunya. Sekedar informasi saja ya. Pemerintah itu kalau bekerja itu harus ada suratnya guys. Kalau surat ini belum diedarkan mengenai masalah kenaikan gaji, berarti belum bisa dibilang ketok palu. Please, jangan dong bikin konten katanya sudah ketok palu. Tapi mana suratnya? Sampai hari ini belum ada surat resmi dari Indonesia ataupun juga dari Taiwan guys. Jadi sekedar informasi aja ya. Semoga bermanfaat dan kita berhati-hati pada saat bagi-bagi konten guys. Gua tahu tujuannya baik, tapi tolong hati-hati dalam sharing supaya bisa mencerdaskan WNI di Taiwan. Semangat ya guys! Soal kenaikan gaji part 2. Loh, kok bisa ada part 2? Halo guys, kembali lagi bersama dengan Agung. Nah, sebenarnya surat ini atau press release ini cukup panjang ya. Tadi di part pertama udah gue jelasin. Tapi yang kedua, ada salah satu yang sebenarnya topik yang belum ataupun juga jarang kita perhatikan. Yaitu adalah topik bagaimana dengan majikan ataupun juga pengguna jasa di Taiwan ini yang termasuk golongan ekonomi lemah.
Guys, bener kan? Mungkin kalian juga tahu, kalau di Taiwan itu tidak semua majikan tuh ekonominya mampu. Agung yakin di tempat kalian, di sekitar kita, teman-teman yang datang bekerja di Taiwan juga merasakan, wah, aku pikir majikan di Taiwan kaya-kaya. Ternyata enggak juga, ada yang mereka ekonomi itu pas-pasan banget. Nah, ini juga akan menjadi satu pertimbangan oleh pemerintah Taiwan, yaitu apa? Dengan adanya kenaikan rencana 17.000 menjadi 20.000, tentu saja pengeluaran dari keluarga yang ekonominya pas-pasan ini pasti akan terkena imbasnya. Tapi tenang saja, pemerintah Taiwan itu punya satu komite yang mengelola dana stabilisasi ketenagakerjaan Taiwan. Nah, dana inilah yang akan digunakan untuk mensubsidi keluarga lemah tersebut, sehingga beban dari keluarga dalam mempekerjakan atau merekrut pekerja migran asing sektor informal ini tidak terlalu berat. Tapi gue nggak tahu ya di subsidinya berapa, ini mungkin udah lebih teknis lagi. Jadi inilah salah satu pertimbangannya kenapa kok kenaikan gaji itu tidak bisa kita minta langsung naik, yaitu karena pertimbangannya terlalu banyak. Topik-topik hal-hal di dalam negeri, bukan cuma Indonesia, di Taiwan juga punya sama, pertimbangannya terlalu banyak banget ya. Jadi teman-teman sekalian, semoga saja dengan adanya press release ini, kita semakin jelas. Jadi bukan artinya ketok palu guys, jadi harus sabar ya, seperti tadi di konten gue yang sebelumnya, semuanya harus bergantung kepada surat resmi. Jadi kalau tanpa ada surat resmi, harus sabar, oke? Jadi jangan cuma sembarangan bikin konten, malah bisa bikin orang menyesatkan, oke? Konten yang baik itu bisa mencerdaskan, konten yang salah itu dapat menyesatkan. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di live berikutnya atau di video berikutnya. Oke, salam optimis. Sampai jumpa. Bye-bye. Peace. Jadi poin-poinnya itu kenapa Taiwan sepakat menaikkan upah tenaga kerja Indonesia itu karena yang pertama Taiwan itu kekurangan pekerja karena pandemi ya guys. Yang kedua sudah lama tidak melakukan kenaikan gaji. Dan yang ketiga, menghindari adanya citra kok pegawai Taiwan gajinya rendah dibanding negara-negara lainnya. Dan yang keempat, mengurangi perpindahan majikan dari informal ke formal. Tujuannya karena informal gajinya terlalu rendah. Jadi mengurangi perpindahan dari PRT ke pabrik ya guys, intinya itu. Dan kelima itu mengurangi jumlah kaburan. Jadi rata-rata karena kaburan itu nyarinya gaji gede ya guys, jadi itu supaya mengurangi angka kaburan di Taiwan. Jadi itu ya poin-poinnya. Oke guys, jadi itu tentang penjelasannya masalah gaji TKI Taiwan ya guys. Jadi kita menunggu saja, semoga Taiwan mengedarkan suratnya dan itu sampai kepada agensi-agensi dan sampai kepada majikan kita semua ya guys. Oke, itu aja tentang tadi gaji Taiwan ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.